Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Amma ba'du. Perkenalkan semuanya, nama saya Reza Hermawan dari kelas 1A PVTM Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada video kali ini, saya akan mengerjakan UAS mata kuliah agama Islam yang ditugaskan untuk membuat video pembelajaran dari salah satu materi yang telah diberikan oleh dosen pengampu. Dan materi yang saya pilih adalah tentang ukhuwah Islamiyah. Secara bahasa, kata ukhuwah berarti persaudaraan. Kata ini seakar dengan kata yang berarti memperhatikan. Ini mengisyaratkan untuk terwujud persaudaraan perlu ada perhatian antara mereka yang bersaudara. Perhatian muncul karena ada persamaan di antara mereka. Dari sini, kata ukhuwah dimaknai sebagai persamaan dan keserasian dengan pihak lain, meliputi persamaan keturunan atau ukhuwah nasabiyah, persamaan persusuan atau ukhuwah birago, persamaan suku bangsa atau ukhuwah sya'biyah, dan persamaan agama atau ukhuwah Islamiyah. Hal ini bisa dipahami dari doa yang selalu dibaca Rasulullah SAW setelah sholat. Ya Allah, ya Rob kami, Rob segala sesuatu serta pemiliknya. Saya bersaksi bahwa Engkau Allah yang Maha Esa dan tidak ada sekutu bagimu. Ya Allah, ya Rob kami, dan Rob serta pemilik segala sesuatu. Sesungguhnya aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hambamu dan utusanmu, ya Allah, ya Rob kami, Rob segala sesuatu dan pemiliknya. Sesungguhnya kami bersaksi bahwa semua hambamu adalah bersaudara. Hadis riwayat Ahmad. Doa ini berisikan pengakuan prinsip ukhuwah yang diletakkan setelah syahadat kepada Allah dan syahadat kepada Rasul. Doa ini menegaskan dua bentuk persaudaraan, yaitu persaudaraan antara semua umat manusia atau ukhuwah insaniyah dan persaudaraan sesama muslim atau ukhuwah Islamiyah. Urgensi ukhuwah Islamiyah. Ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah sebelum mendeklarasikan daulah Islamiyah, hal pertama yang beliau lakukan adalah mempersaudarakan kaum muhajirin dan kaum ansor, mengikat hati-hati mereka dengan tali ukhuwah dan keimanan. Hal ini dilakukan oleh Rasulullah karena ukhuwah atau persaudaraan merupakan pondasi dari bangunan Islam dan daulahnya, merupakan benteng kekuatan Islam yang menjaga umatnya dari perpecahan dan pertikaian. Saat ukhuwah di antara para sahabat sudah mulai kokoh dan ikatan keimanan sudah semakin kuat, maka Rasulullah mulai membangun daulah Islamiyah atau pemerintahan Islam dan mulai menyebarkan dakwah Islam kepada umat di luar Madinah, membebaskan negeri-negeri yang dizolimi oleh para pemimpinnya, dan menjadikan Madinah sebagai sentral dari semua kegiatan umat Islam dan menjadi pusat pemerintahan. Romantika ukhuwah di antara para sahabat terus terangkai indah dari hari ke hari. Ta'awun atau tolong menolong, itsar atau mengutamakan kepentingan orang lain, dan watawasau bil haq watawasau bis sabr terus mereka pelihara dengan baik sehingga ukhuwah itu menghasilkan kekuatan, kesatuan, dan menjadikan umat Islam memiliki haibah atau wibawa di hadapan orang kafir. Ukhuwah bukti keimanan. Ukhuwah yang diilhami iman merupakan kenikmatan terbesar yang Allah berikan kepada hambanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wazkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'da'an fa aslihu bainakum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana." Yang artinya, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara. Quran Surat Al-Imran ayat 103. Persaudaraan sesama mukmin juga merupakan konsekuensi dari keimanan. Mukmin yang tidak dapat hidup bersaudara dengan mukmin lain dalam kehidupan masyarakat berarti imannya bermasalah.
Allah berfirman, "Innama mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun." Yang artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmatnya. Quran Surat Al-Hujurat ayat 10. Adab-adab ukhuwah. Ukhuwah di antara umat Islam harus dibangun dengan adab dan etika mulia sehingga menjadi kekal dan abadi sampai bertemu dengan Zat Pencipta alam semesta. Di antara adab yang harus diperhatikan dalam berukhuwah adalah yang pertama, senantiasa membantu saudaranya dalam segala hal. Misal, jika saudaranya miskin, maka ia membantu dengan hartanya. Sebagaimana telah dilakukan oleh sahabat Ansor kepada sahabat Muhajirin. Jika saudaranya futur atau khilaf, dia membantu dengan memberikan nasihat dan support agar dia kembali kepada ketaatan. Yang kedua, bersikap peduli terhadap saudaranya, mencari tahu tentang keadaan saudaranya dan keluarganya. Jika saudaranya sakit, maka ia menjenguknya. Jika sibuk, ia membantunya, dan jika lupa, kita mengingatkannya. Yang ketiga, menutupi aib saudara kita. Kita tidak boleh membicarakan aibnya kepada orang lain, tidak mencari-cari kesalahannya, tidak mendebatnya, dan tidak mencelanya. Yang keempat, memanggilnya dengan panggilan yang disukai oleh saudara kita. Bertutur kata lembut, dan jika saudara kita berbuat salah, kita tidak menasehatinya di depan umum. Imam Syafi'i pernah berkata, "Barang siapa yang mengingatkan saudaranya dengan rahasia, maka dia telah menasehatinya. Dan barang siapa yang mengingatkan saudaranya terang-terangan di depan umum, maka sungguh ia telah mencelanya." Yang kelima, ada memaafkan semua kesalahan dan kekhilafan saudara kita. Tidak memutus hubungan dengannya walaupun dia melakukan kesalahan atau dosa, tetapi terus menunggu dia bertaubat dengan memberinya nasihat dan membantu masalah yang dihadapinya. Abu Darda radhiyallahu anhu pernah berkata, "Jika saudaramu berubah dan melakukan kesalahan, maka jangan kau tinggalkan dia karena kesalahan yang dia perbuat. Karena saudaramu bisa berbuat salah dan juga bisa bertaubat dan istiqomah." Yang keenam, terakhir, ada mendoakan saudara kita, keluarganya, dan anak-anaknya sebagaimana kita mendoakan diri kita sendiri. Rasulullah SAW pernah berkata, "Jika seseorang mendoakan kebaikan untuk saudaranya, maka malaikat pun berkata, 'Kamu juga mendapat kebaikan yang sama.'" Dari yang saya sampaikan tadi, dapatlah disimpulkan bahwa persatuan dan kesatuan umat Islam sangatlah diperlukan karena dapat membuahkan satu kekuatan dan mendapatkan kemaslahatan bagi kaum muslimin, bagi keutuhan bangsa negara, bagi kaum muslimin dan bagi keutuhan bangsa negara. Sebaliknya, perpecahan dan pertentangan akan mengakibatkan kehancuran umat Islam itu sendiri. Sekian saja video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.